Begini? Apa? Maju. Tegak begini. Ya. Di situ ada pemeriksaan apa yang penting dilakukan gitu kan? Ada ya? Pemeriksaan. Pemeriksaan. Selamat sore Smart Listener, Afternoon Drive. Kita kali ini akan ngobrol mengenai proses bayi tabung. Nah, Smart Listener, setelah menikah, hal yang paling diinginkan pasangan suami istri adalah hadirnya seorang anak. Tentu saja kebahagiaan akan lebih lengkap dan juga sempurna dengan hadirnya seorang anak. Namun memiliki seorang anak setelah menikah terkadang sulit bagi sebagian pasangan suami istri. Sore ini Smart Listener bersama dengan Klinik Morula IVF Makassar, kita akan berdiskusi atau berbincang mengenai tips keberhasilan kehamilan melalui teknologi bayi tabung. Nah, kali ini juga kita akan live di YouTube dari Smart FM Makassar. Jadi Smart Listener yang mau bergabung bersama dengan kami terkait perbincangan kita sore hari ini bisa langsung ke YouTube. Di sana juga ada kolom komentar kalau ingin mengajukan pertanyaan, nantinya akan kami bacakan untuk setiap pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan sore hari ini kita telah bersama dengan narasumber kita Profesor Dr. Nusratuddin Abdullah, SPOG Konsultan Vermars. Dan sore hari ini kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah bersedia hadir menyempatkan waktunya di studio dari Smart FM. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Apa kabar nih? Kabar baik. Alhamdulillah. Gimana ini ya. Untuk menjaga imun selama masa pandemi ini, apa aja yang dilakukan ini, Prof? Ya, harus hidup sehat, olahraga yang teratur, harus berpikir positif. Yang paling penting itu adalah berpikir positif, Positif. Karena kalau kita berpikir positif, pasti jiwa raga kita juga secara otomatis itu akan ikut menjadi positif dan sehat juga. Bersama saya Priscilla Rini, nanti kita selama 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai tips keberhasilan kehamilan melalui teknologi bayi tabung. Namun sebelumnya Prof, kita ngomongin dulu nih, ini untuk keberhasilan kehamilan. Yang pertama mungkin untuk pasangan suami istri ini yang sudah menikah, apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan pertama untuk dapat hamil atau memiliki anak? Ya, kalau kita bicara tentang kehamilan, kemudian nanti kita bicara tentang ketidaksuburan atau kesulitan untuk hamil, maka yang pertama kita harus pahami adalah bagaimana suatu kehamilan terjadi. Kehamilan hanya bisa terjadi jika sperma itu cukup bagus kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian kehamilan hanya bisa terjadi jika ada sel telur. Kehamilan hanya bisa terjadi jika saluran telur wanita itu normal. Dan kehamilan hanya bisa terjadi jika rahim yang tempat perlengketan hasil implantasi itu cukup bagus untuk tertanamnya hasil konsepsi. Nah, semua faktor yang mempengaruhi pihak pria atau suami maupun ibu atau istri dalam hal ini itu akan mempengaruhi kesulitan hamil, termasuk penyakit-penyakit yang ada pada organ reproduksi pria maupun penyakit yang ada pada organ reproduksi wanita. Nah, jika kita bicara tentang ketidaksuburan, maka semua faktor pada sperma yang menghambat hasil sperma yang normal, produksi sperma yang normal, dan ovarium harus menghasilkan sel telur yang bagus, dan saluran harus bisa dilewati oleh sperma, sel telur maupun hasil konsepsi, maka faktor-faktor itulah nanti yang merupakan penyulit
untuk terjadinya kehamilan. Dan itulah semua faktor itu tadi, mulai dari sperma, sel telur, saluran telur, rahim, dan lendir serviks itu merupakan faktor penentu terjadinya kehamilan. Oke, itu dia. Jadi memang yang harus diperhatikan itu adalah pertama kesehatan dari reproduksi dulu ya, Ya. Prof ya. Itu untuk bisa memiliki seorang anak. Nah, kemudian dari itu tadi faktor untuk dapat subur, ada nggak asupan vitamin yang emang khusus harus dikonsumsi? Iya, memang konsumsi makanan dari makanan sebenarnya itu sudah tercakup semua kandungan vitamin yang kita butuhkan. Namun dalam hal kehamilan itu beberapa vitamin-vitamin yang diperlukan sebagai tambahan untuk membuat kualitas sel telur semakin membaik, semakin bagus, dan demikian juga untuk pria beberapa vitamin yang harus dikonsumsi untuk meningkatkan kualitas sperma. Apa itu? Termasuk vitamin-vitamin seperti asam folat, di mana asam folat ini diperlukan untuk regenerasi sel-sel telur maupun sperma. Vitamin C, vitamin E sebagai antioksidan. Kita tahu bahwa di tubuh pria maupun wanita itu banyak sekali zat-zat radikal bebas yang bisa mengganggu fungsi-fungsi reproduksi, sehingga diperlukan antioksidan. Nah, selain itu buah-buahan juga yang mengandung mineral-mineral tertentu maupun vitamin-vitamin tertentu itu harus diperhatikan dan lebih banyak dikonsumsi pada saat menginginkan buah hati. Oke, Ya. berarti ada makanan-makanan tertentu ya Prof ya yang tidak boleh dimakan mungkin oleh pasangan yang ingin memiliki anak gitu. Ya. Contohnya apa tuh makanan yang tidak boleh ya. dikonsumsi? Beberapa makanan sih tergantung kondisi ibu maupun suami ya atau istri. Jika misalnya kegemukan harus menghindari konsumsi buah-buahan yang terlalu manis misalnya, itu malah akan mengganggu. Dan beberapa juga yang dianggap mengganggu motilitas maupun produktivitas sperma misalnya. Oh, berarti kegemukan juga itu salah satu faktor penghambat yang bukan penghambat sih, yang bisa menghambat ya untuk memiliki anak, Prof. Ya, sangat mengganggu. Semakin berat seorang pria, biasanya semakin jelek kualitasnya dan semakin kurang kuantitas spermanya. Oh, oke. Demikian pula wanita, semakin gemuk seorang wanita, maka kualitas sel terus semakin berkurang dan haidnya terganggu. Berarti ovulasinya itu juga akan terganggu. Oke, jadi biasanya kalau untuk pasangan obesitas, yang paling pertama mungkin berat badannya dulu mereka turunin ya. Lifestyle-nya. Kalau untuk kecapean, lelah sendiri itu pengaruh nggak sih, Prof? Sebenarnya kecapean juga tidak begitu penting, andai kata kecapean itu tidak disertai dengan stres. Yang paling penting itu sebenarnya adalah stres. Stres yang tinggi akan mengganggu fluktuasi hormon, baik pada pria maupun pada wanita. Kita ketahui bahwa fluktuasi hormon mulai dari otak, hipofisis, kemudian sampai ke gonad, ovarium maupun testis, itu sangat dipengaruhi oleh fluktuasi hormon ini, dipengaruhi oleh stres. Oleh karena itu harus betul-betul rileks, memelihara tingkat ketegangan stres itu, sehingga gangguan hormon antara otak indung telur itu atau otak testis itu betul-betul harus dijaga. Harus emang benar-benar dijaga. Oke, sebenarnya umur berapa sih idealnya ini untuk sepasang suami istri ini dapat memiliki anak atau memiliki buah hati? Kan biasanya nih, Prof, oh mungkin karena usia pasangannya udah tua nih, jadi nggak bisa punya anak. Tapi ada pasangan juga yang usianya sudah cukup 40 tahun ke atas, ternyata bisa hamil juga. Ya. Jadi idealnya untuk memiliki seorang anak itu di usia berapa, Dok? Ya, produktivitas reproduksi yang tertinggi itu berada di usia 20 sampai 25 tahun, baik pria maupun wanita. Itu adalah puncak produktivitas fertilitas yang tinggi. Angka kehamilan pada usia ini itu berkisar 50%. Kemudian
jika usia itu meningkat menjadi 30 tahun misalnya, angka kehamilan itu mulai menurun berkisar 40 sampai 45%. Jika umur itu melebihi dari 35, angka kehamilan itu semakin menurun. Semakin menurun. Semakin Ya? menurun. Oke, baik. Itu tinggal berkisar 25% misalnya. Kemudian pada usia 40 tahun, angka kehamilan itu menurun drastis sampai 10%. Lewat dari 40 tahun itu betul-betul adalah penurunan fertilitas yang sangat tajam. Oleh karena itu, kita bisa menghimbau pasangan-pasangan lakukan pemeriksaan infertilitas secepatnya sebelum usia 35 tahun. Karena di usia 35 tahun mulai terjadi penurunan yang cukup tajam sampai pada usia 40 itu sangat menurun. Untuk potensi untuk memiliki anak untuk seorang wanita itu Wanita, sudah terutama wanita. Ya? Untuk ya, wanita pria itu terkadang pengaruhnya tidak begitu besar. Oke. Ya. Kalau pria sampai usia berapa tuh untuk reproduksinya sendiri untuk bisa memiliki seorang anak? Kalau pria tidak begitu masalah, ya. Di usia 50 bahkan 60 bahkan lebih dari 60 itu jika kualitas sperma masih memungkinkan, itu fertilitasnya itu sangat cukup tinggi sebenarnya. Jadi usia untuk pria itu terkadang tidak terlalu terpengaruh, hanya sebenarnya di usia itu frekuensi keinginan untuk melakukan hubungan itu menurun untuk pria, terutama jika ada komorbid yang lain seperti diabetes mellitus misalnya. Itu akan sangat menurunkan frekuensi hubungan. Tetapi jika dilakukan pemeriksaan sperma pada mereka di usia itu, biasanya kualitas maupun kuantitasnya tidak terlalu berubah dibandingkan mereka pada saat mereka muda. Jadi kemampuan fertilitas mereka itu tetap bagus sepanjang mereka bisa melakukan hubungan yang teratur. Hanya masalahnya pada umur itu kemampuan untuk melakukan hubungan semakin menurun. Ya, makin kendor lah makin ya, kendor. Prof. Tapi berarti kalau untuk pria ini tidak ada batasan usia untuk dapat memiliki anak ya untuk. Tapi kalau wanita memang sangat terbatas sekali, usia 40 ini sepertinya sudah harus mengambil langkah yang kalau mau hamil secara normal mungkin kemungkinannya ini cukup sulit ya mungkin Prof ya, tapi kalau dia mengambil langkah bayi tabung mungkin saja boleh atau masih dapat untuk memiliki buah hati. Nah, ini ada juga nih beberapa bukan teori sih sebenarnya, katanya kalau untuk memiliki keturunan pasangan suami istri ini juga berhubungan dengan gaya gitu. Benar nggak sih Prof? Berhubungan dengan gaya saat berhubungan. Iya, jelas. Ada pengaruhnya nggak? Iya, jelas lah, karena posisi yang konvensional itu adalah posisi di mana istri harus di bawah, suami di atas. Itu adalah posisi konvensional, tetapi itu sangat penting untuk terjadinya kehamilan. Jika tidak menginginkan kehamilan, posisi dibalik pun ya, istri di atas atau suami di bawah itu tidak ada masalah. Tetapi jika menginginkan kehamilan, betul-betul posisi itu harus diperhatikan. Banyak pendapat di masyarakat bahwa jika posisi rahim itu ke belakang, maka posisi hubungan itu harus berubah juga menjadi arah dari belakang. Padahal tidak sepenuhnya itu benar. Posisi rahim ke depan maupun ke belakang itu sebenarnya hanya ditentukan gerakan dari rahim. Jika posisi rahim itu mendekati pusar ke atas ke pusar, itu namanya posisi ke depan atau antefleksi. Jika dia ke belakang mendekati anus, itu namanya retrofleksi. Antara antefleksi ke depan maupun retrofleksi, kesempatan untuk hamil itu tetap sama. Nah, yang banyak di masyarakat bahwa posisi rahim ke belakang itu adalah posisi yang tidak cukup bagus untuk hamil, padahal posisi itu sebenarnya sama. Yang menentukan adalah jika
posisi rahim hiperretropleksi namanya, di mana ke belakangnya itu membengkok lagi masuk, dan itulah yang bisa dilakukan posisi hubungan dari belakang. Ya, Oke. antara posisi ante dan retro itu sama saja. Yang membedakan nanti hiperretropleksi, pembalikan rahim ke belakang yang berlebihan, namanya hiperretropleksi. Oke. Ya, itu yang mengganggu. Jadi itu yang cukup mengganggu. Ya. Ada juga nih yang mengatakan kalau setelah berhubungan katanya jangan bangun, jangan berdiri dulu, katanya tetap baring. Bener nggak sih itu, Prof? Untuk bisa hamil, ada beberapa juga yang mengatakan bahwa supaya agar bisa hamil, jadi setelah berhubungan jangan berdiri dulu, katanya jangan bangun dulu. Itu sempat baring dulu beberapa menit itu atau setengah jam baru kita bangun. Itu teori bener apa enggak sih, Ya, Prof? itu ada benarnya, bahwa jika melakukan hubungan harus diam dulu dalam beberapa saat setelah terjadi ejakulasi, penumpahan sperma ke dalam rongga vagina, itu harus diam dulu. Itu dianjurkan selama 20 sampai 30 menit. Okay. Tetapi yang ditangkap oleh banyak orang bahwa ada cerita yang lucu, misalnya seorang ibu itu sampai harus baring cukup lama, tidak bangun-bangun, bahkan mengangkat kaki lebih tinggi, benar-benar ya, itu lebih ada tinggi, juga. dan itu dilakukan sepanjang malam. Itu sangat menderita sekali. Yang benar adalah sperma itu harus menembus lendir mulut rahim untuk masuk ke dalam rahim dalam tempo waktu 30 menit. Jika itu tidak dilakukan oleh sperma, maka sperma akan mati dengan sendirinya, terjerat di dalam lendir mulut rahim, karena fungsi mulut rahim, memang lendir mulut rahim adalah menseleksi semua sperma atau semua kuman atau semua benda-benda asing yang datang dari luar, termasuk sperma, untuk diseleksi untuk bisa masuk ke dalam rahim. Jadi itu adalah fungsinya. Nah, sperma yang terbaik atau sperma yang mempunyai kualitas yang bagus itu akan mempunyai kemampuan untuk melakukan penetrasi ke dalam lendir itu dalam waktu 30 menit. Jika sperma tidak mampu melakukan penetrasi dalam waktu 30 menit setelah hubungan itu, maka sperma itu akan mati dengan sendirinya. Jadi tidak perlu kita memberikan instruksi pada istri untuk diam sepanjang malam, apalagi mengangkat kaki lebih tinggi sepanjang malam, itu sangat melelahkan sekali. Iya, itu kayaknya bukan memiliki anak ya, tapi memiliki pegel-pegel di badan kayak oleh Prof, karena ya. itu yang penting diperhatikan di sini, setelah hubungan itu pada beberapa pasangan itu jangan juga terlalu cepat berdiri, yang seperti dikatakan tadi. Betul. Nah, karena jika terlalu cepat berdiri, kita bangun maka dari tempat tidur. Bangun itu, maka terjadi perubahan posisi di vagina, dan cairan sperma yang tertampung di depan mulut rahim yang sebenarnya siap melakukan perjalanan masuk ke dalam rongga rahim itu akan tumpah kembali. Oleh karena itu tipsnya adalah harus diam dalam jangka waktu 20-30 menit. Sesudah itu kalau perlu dilakukan pencucian, karena semua sperma yang tidak mampu melakukan perjalanan dalam 30 menit ke dalam rahim itu akan mati. Sehingga jangan berharap lagi diam begitu lama supaya sperma masuk kembali. Itu tidak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Ya. Pokoknya tipsnya adalah baring ya, itu udah benar, baring selama 30 menit. Setelah itu nanti sperma akan mati, jadi jangan semalaman. Karena kesian nanti istrinya encok, Dok. Itu dia, betul. Anak nggak dapet tapi pinggangnya malah encok, malah sakit ini, Prof. Oke, nah ini kan kita akan membahas tips keberhasilan kehamilan. Ini tadi kalau tips keberhasilan kehamilan ini secara normal. Nah, kita ini akan masuk membahas mengenai teknologi bayi tabung. Sebenarnya apa sih sebenarnya itu bayi tabung? Nah, kita akan lanjut berbicara bersama dengan Prof. Nusratuddin Abdullah yang akan menjelaskan apa sih sebenarnya itu bayi tabung. Kami akan segera kembali tetap di talkshow kami bersama dengan Morula IVF Makassar.
Baik, smart listener, kembali lagi talkshow kita bersama dengan Klinik Morula IVF Makassar yang akan berdiskusi, dan kita sudah ngobrol tadi mengenai tips keberhasilan kehamilan. Nah, kalau kali ini kita akan membahas mengenai teknologi bayi tabung. Masih bersama dengan narasumber kita Profesor Dr. Nusratuddin Abdullah, SPOG Konsultan Farmers. Tadi sudah beliau tadi sudah menyampaikan tips-tips gimana untuk dapat hamil secara normal. Prosesnya seperti apa, posisi-posisinya dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini talkshow kita juga dapat disaksikan secara langsung melalui YouTube dari Smart FM Makassar, dan kami akan memberikan hadiah kepada 3 penanya terbaik, yaitu tiket untuk bisa ikut dalam Morula Fertility Talk di Hotel Derindra Makassar. Ini di tanggal 20 Maret 2022. Jadi kita menyediakan 3 tiket gratis free ya bagi penanya terbaik. Baik, langsung saja kita kembali lagi ke Prof. Nusratuddin. Nah, ini banyak mungkin yang masih sudah sering dengar bayi tabung, tapi belum paham betul apa sih itu bayi tabung. Sebenarnya Prof, silakan. Ini memang pertanyaan yang sering dilemparkan oleh para pasien. Dokter, saya mau inseminasi. Apa bedanya dengan bayi tabung? Nah, kita terangkan apa yang dimaksud dengan bayi tabung. Bayi tabung adalah suatu teknologi di mana mempertemukan sperma dan sel telur, terjadinya pembuahan di luar tubuh, dilakukan dalam wadah khusus ya, yang dulu disebut tabung maka disebut bayi tabung. Sedangkan inseminasi itu adalah suatu teknologi juga yang mana pembuahan tetap terjadi di dalam tubuh, di mana sel telur tetap di dalam, tetapi sperma itu dimasukkan tidak melalui hubungan, tetapi dimasukkan dengan alat kateter tertentu. Setelah sperma itu diproses, dibersihkan, kemudian dimasukkan langsung ke dalam rahim. Nah, jadi bedanya adalah pada bayi tabung, sel telur dan sperma itu dikeluarkan, dipertemukan di luar. Sementara inseminasi, sel telur itu masih tetap berada di dalam, hanya sperma yang dibantu cara masuknya dengan alat tertentu yang disebut kateter tertentu, dimasukkan langsung ke dalam rahim tanpa melalui lendir mulut rahim itu tadi, yang merupakan suatu mekanisme pertahanan wanita yang menyaring semua benda-benda asing itu tadi, termasuk sperma yang mempunyai gerakan yang agak lemah akan dihambat oleh lendir pada mulut rahim. Sehingga diciptakanlah suatu teknologi untuk sperma-sperma yang tidak mempunyai kemampuan lumayan bagus untuk bisa menembus lendir dengan alat tertentu. Padahal mungkin sebenarnya gerakannya saja terbatas, nanti dihambat oleh lendir sehingga tidak mampu masuk. Tetapi jika dibantu cara masuknya langsung ke dalam rongga rahim, maka dia akan mempunyai kemampuan untuk berjalan walaupun lambat, tapi pasti bisa menjumpai sel telur di tempatnya, ya, di dalam tuba. Ada tempat khusus terjadi pembuahan di situ, dan disitulah terjadi fertilisasi di dalam tubuh. Bandingkan tadi dengan bayi tabung, itu fertilisasi terjadi di luar tubuh. Sehingga dalam bahasa tertentu sering disebut in vitro fertilization. Artinya fertilisasi in vitro, artinya fertilisasi di luar. Kalau inseminasi itu fertilisasi in vivo, fertilisasi yang ada di dalam. Nah, yang lebih alami sebenarnya itu adalah inseminasi. Kenapa? Kita hanya membantu sperma untuk berjalan masuk. Tetapi teknologi ini hanya mempunyai angka kehamilan yang menyamai kehamilan normal. Seorang wanita yang istri, yang indung telurnya bagus, salurannya bagus, rahimnya bagus, dan pasangannya juga mempunyai sperma yang bagus, angka kehamilan itu hanya mencapai sekitar 20-25% jika dia melakukan hubungan pada masa subur. Inseminasi adalah suatu teknologi yang untuk
pasangan yang sulit hamil bisa meningkatkan angka kehamilannya mencapai angka kehamilan normal sekitar 20 sampai 25%. Jadi pasien juga tidak bisa diberikan harapan terlalu besar. Terkadang pasien, dokter saya sudah capek minum obat, saya mau inseminasi. Iya. Itu dokter seperti saya itu, ibu maaf ibu, inseminasi itu juga kemampuannya hanya menyamai kemampuan kehamilan normal, Kehamilan normal. sekitar 20-25%. Hmm. Tetapi jika suatu pasangan tidak hamil dalam periode waktu 3 sampai 5 tahun, angka kehamilan sebenarnya itu hanya berkisar 5 sampai 10%. Maka disitulah inseminasi berperan untuk meningkatkan angka kehamilan ini menjadi 20 sampai 25%. Oke. Bandingkan dengan bayi tabung yang angka kehamilannya 2 kali lipat, 40 sampai 50%. Nah, itu betul-betul adalah teknologi yang miracle. Itu adalah teknologi dengan penuh keajaiban karena mampu meningkatkan angka kehamilan 2 kali lipat dari angka kehamilan normal. Walaupun bayi tabung itu memang bukan suatu teknologi yang memastikan untuk suatu pasangan untuk bisa hamil mutlak 100%. Tidak ada dokter tidak akan pernah menjanjikan hal itu. Menjanjikan bahwa pasti kalau bayi tabung pasti bisa punya anak. Itu enggak ya? Tidak bisa. Karena segala sesuatunya kita kembalikan lagi ke kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk memiliki buah hati, buah anak. Tapi kalau dari proses bayi tabung ini sendiri punya potensi 40% ya? 40 sampai 50%. 40 sampai 50. Jadi cukup besar. Di bawah 35 tahun itu bisa mencapai 50%. Okay. Di atas 35 itu angka keberhasilan menjadi 40% karena faktor usia. Oke, baik. Kalau indikasi bayi tabung sendiri, Prof, itu apa aja? Ya, indikasi. Jadi sekarang ini banyak sekali orang itu tiba-tiba baru 1 tahun, 2 tahun, kemudian menyatakan dokter saya mau bayi tabung. Ya, padahal sebenarnya ada indikasi-indikasi di mana bayi tabung memang mutlak harus dilakukan. Pada kondisi apa itu? Pada kondisi misalnya pasien yang sudah mengalami hamil di luar kandungan kiri dan kanan, artinya sudah dilakukan operasi pemotongan saluran di mana kehamilan di luar kandungan itu terjadi. Okay. Ya, pada suatu kondisi di mana sel telur itu sangat kurang, sehingga untuk mendapatkan kehamilan normal itu sangat sulit. Ada suatu teknologi di mana penyuntikan distimulasi indung telurnya untuk mendapatkan sel telur yang lebih banyak dibandingkan jika itu alami. Kemudian indikasi yang lain pada suatu kondisi di mana seorang istri menderita kista endometriosis yang berat. Okay. Kista endometriosis ini adalah suatu kista yang berada di dalam indung telur yang merusak semua cadangan-cadangan sel telur, ya, sehingga cadangan sel telur itu yang banyak itu tadi menjadi sangat berkurang. Nah, untuk itu sepanjang perkembangan kista ini, semakin besar kista itu, maka semakin menurun kualitas sel telur, semakin menurun kuantitasnya juga, jumlahnya, sehingga harus dicarikan jalan tercepat. Dalam hal ini adalah teknologi bayi tabung untuk memberikan kehamilan untuk menghasilkan kehamilan secepatnya. Pada kondisi-kondisi tertentu yang lain lagi, misalnya orang-orang yang hubungan suami istrinya ada gangguan, misalnya jarak jauh misalnya, ya, suami hanya mempunyai kesempatan untuk menemui istrinya 1 kali dalam 3 bulan, 1 kali dalam 6 bulan, 1 kali dalam 1 tahun. Pada suami-suami sebagai pekerjaannya berlayar, itu sangat mengganggu sekali. Atau seorang suami yang mempunyai pekerjaan berada di luar misalnya, di luar negeri misalnya, yang jauh. Kita ada beberapa kasus yang demikian. Maka suami ini menginginkan bayi tabung karena dia tidak punya waktu untuk melakukan hubungan yang normal. Okay. Teknologi bayi tabung menjanjikan itu pada pasien-pasien yang demikian,
itu bisa menyimpan spermanya untuk dibekukan. Oke. Baik. Ya, untuk dibekukan dan dilakukan Pembuahan. pembuahan nanti walaupun suaminya tidak berada di tempat. Oke. Nah, pada suatu kondisi-kondisi di mana suami itu tidak mempunyai sperma, namanya azospermi, Oke. maka sperma itu harus diambil dari testis, dikeluarkan baik di fungsi, diisap maupun melalui pembedahan kecil, diambil di testis itu kemudian dibawa di mikroskop itu, kemudian dicari spermanya, jika didapat itu kemudian langsung dibekukan. Pada kondisi-kondisi walaupun ada sperma suami, bukan azospermi, tetapi spermanya itu sangat sedikit. Oke. Di bawah 2 juta per mili, itu merupakan indikasi bayi tabung. Karena normalnya berapa sih sebenarnya, Prof? Normalnya itu 15 juta per mili. 15 juta. Okay. Ya. Jika di bawah 2 juta, itu boleh dikatakan tidak bisa hamil walaupun dengan inseminasi. Karena inseminasi memerlukan jumlah sperma juga sekitar 8 sampai 10 juta per mili. Jika di bawah itu, maka sangat sulit untuk terjadi pembuahan secara inseminasi. Nah, jika jumlah sperma 2 juta, itu inseminasi pun tidak bisa. Karena pada inseminasi masih diperlukan beberapa juta sperma, 8 sampai 10 juta. Dia mutlak memerlukan teknologi yang disebut teknologi bayi tabung. Bayi tabung, ya. Kalau secara kasat mata sih, bagaimana kita mengetahui jumlah sperma itu 15.000, Dok? Kalau kan misalkan ada pasangan 15 juta. Maaf. Ini kan ada pasangan mungkin yang mereka belum tahu bahwa mungkin pasangannya atau suaminya ini memiliki kualitas sperma yang kurang gitu. Ya. Secara kasat mata dari jumlah memang kalau 15 juta agak banyak gitu. Lalu kalau 2 juta itu sedikit pada saat dikeluarkan atau seperti apa, Prof? Ya. Ini ada anggapan yang salah di masyarakat. Terkadang ada suami, dokter, saya tidak usah dilakukan pemeriksaan. Yes, betul. Coba tanya istri saya. Sperma saya itu kental sekali, dokter. Iya, biasanya untuk para pria kan mereka menolak gitu. Menolak, betul. Kemudian ada suami lain lagi menyatakan, dokter, tidak usah saya itu kuat sekali. Tanya istri saya. Istri saya itu sampai mengalah gitu. Padahal tidak ada hubungannya kekuatan suami dalam hubungan itu dengan kualitas sperma. Baik. Kemudian tidak ada hubungan antara kekentalan sperma dengan kualitas sperma. Banyak sekali pasien sebaliknya lagi, suami yang lain menyatakan, dokter, mungkin saya encer sekali. Padahal semua itu ditentukan oleh pemeriksaan di mikroskop. Ada suami yang encer sekali spermanya, ternyata jumlah spermanya itu membludak, itu cukup banyak. Ada suami nanti yang sangat kental spermanya, ternyata kosong. Oleh karena itu tidak ada hubungan kekentalan, keenceran sperma itu dengan kuantitinya. Oke, ya. Baik. Nah ini pengetahuan juga yang perlu diketahui oleh smart listener ya. Mungkin pasangan yang mungkin suaminya, ayo Pak kita keperiksa, tapi suaminya kadang yang menolak untuk memeriksa. Melakukan pemeriksaan. Karena merasa bahwa saya banyak nih spermanya untuk yang dihasilkan gitu. Saya normal aja, padahal sebenarnya yang bermasalah di suaminya tadi. Suami. Itu tadi. Banyak anggapan yang salah. Iya. Banyak anggapan yang salah bahwa yang harus dilakukan pemeriksaan pertama itu adalah istri. Ya. Padahal sebenarnya suami adalah orang yang harus paling pertama diperiksa. Kenapa? Bahkan dalam infertilitas itu dikatakan jangan sama sekali menyentuh istri untuk dilakukan pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan suami. Kenapa? Karena pemeriksaan suami itu sangat sederhana sekali. Makanya dikatakan pemeriksaan analisa sperma itu adalah pemeriksaan primadona. Mudah dilakukan. Mudah dilakukan. Iya, sangat mudah dikeluarkan, murah biayanya, sangat singkat waktunya, hanya detik pengumpulan sampel sperma itu sudah keluar. Iya. Dikatakan primadona karena dengan cairan ejakulat yang dilakukan pemeriksaan itu tadi, maka memberikan informasi yang sangat luas sekali. Bisa dikatakan bahwa jika kualitas sperma itu bagus, analisa sperma itu bagus, maka testisnya bagus, saluran spermanya bagus, ejakulasinya bagus, ya, dan ereksinya poten.
Karena tanpa ereksi yang poten tidak akan mungkin ejakulasi itu keluar. Oleh karena itu informasi yang diberikan itu cukup banyak. Oke. Ya. Baik. Nah, itu dia tadi ternyata kualitas. Jadi suami yang nomor satu dulu nih Nomor harus satu dipercaya. dilakukan pemeriksaan. Ini edukasi yang sangat penting sekali untuk pasangan suami istri yang ingin mengikuti proses bayi tabung. Yang paling penting adalah suami dulu, yang pertama baru istrinya. Baru istrinya. Oke. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pasangan ini untuk ikut proses bayi tabung? Apakah mungkin mereka tidak boleh mengkonsumsi sesuatu atau tidak boleh memakan vitamin sesuatu, makanan tertentu, atau seperti apa untuk mengikuti proses bayi tabung ini, Prof? Sebenarnya yang paling pertama harus dilakukan pasangan yang menginginkan program bayi tabung itu adalah pemeriksaan pasangan ini. Yang seperti dikatakan tadi, bahwa yang paling penting lakukan pemeriksaan analisa sperma. Karena analisa sperma yang bagus, kita tidak bisa lagi terlalu melarang. Analisa sperma yang bagus, dokter, larang tuh suami saya merokok, larang tuh minum alkohol, larang tuh hidupnya begadang terus. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan sperma, kita didapatkan jumlah sperma top quality, maka tidak ada alasan buat kita, Pak, berhenti merokok, Pak, jangan begadang. Karena apa yang dibawa ini, ya, cairan ejakulat pada analisa sperma yang cukup bagus itu tadi, menggambarkan bahwa produktivitas tesis itu tadi itu maksimal, sehingga tidak ada gangguan apapun habitnya itu tadi. Walaupun memang semua habit-habit itu tadi kalau bisa dikurangi, tetapi tidak menghalangi untuk orang-orang yang mempunyai kualitas sperma yang cukup bagus. Oke, jadi berarti sebaliknya, jika didapatkan kualitas sperma yang sangat kurang itu tadi, yang memungkinkan sangat sulit hamil dengan kualitasnya itu yang didapatkan, maka semua faktor-faktor ini tadi dicari. Pak, ini begadang tidak? Alkohol bagaimana? Minum tidak? Rokoknya bagaimana? Itu dicari semua. Dan semua faktor-faktor yang didapat itu hentikan. Jika kurang. Jika kurang ya. Kalau ditemukan kurang. Jadi untuk pantangan-pantangan sendiri ini makanan sebenarnya tergantung dari pasien lagi ya, Prof ya. Misalkan pasien ini mungkin dia pola hidupnya ya itu tadi kurang sehat, tapi kualitas spermanya ternyata cukup bagus. Tapi ada yang hidup sehat tapi kualitas spermanya kurang, tidak bagus. Jadi memang tidak semua orang dipukul rata untuk pantangan-pantangan tersendiri untuk ikuti proses bayi tabung. Nah, kita juga banyak di sini yang belum tahu seperti apa sih sebenarnya proses bayi tabung ini sendiri dilakukan dalam prosesnya. Seperti apa itu, Prof? Jadi proses bayi tabung itu beberapa tahap. Pada tahap pertama itu ada namanya pengambilan riwayat. Ditanya gimana, umur berapa, ya, pekerjaannya, gaya hidupnya gimana, ya. Kemudian riwayat haid untuk istri teratur apa tidak teratur. Kemudian faktor-faktor penyakit lain apa semua. Kemudian setelah ditanya itu tadi langsung dilakukan pemeriksaan hormon. Dilakukan pemeriksaan hormon untuk mendapatkan gambaran hormonnya bagaimana. Adakah gambaran hormon ini berhubungan dengan pengambilan riwayat tadi seperti gangguan haid misalnya? Jika ada, kita akan memperhatikan itu dan pada tahap itu sangat menentukan berapa jenis dosis yang kita akan suntikkan pada istri, ya. Jadi dilakukan pemeriksaan hormon-hormon reproduksi setelah pengambilan riwayat. Apakah hormon estrogennya bagus, apakah progesteronnya bagus, apakah FSH-nya ya adalah hormon yang merangsang pembentukan folikel, itu namanya FSH. Kemudian LH itu untuk membuat hormon itu membuat wanita itu bisa ovulasi, itu penting sekali. Nah, jika pengambilan hormon itu sudah dilakukan, maka pada pengambilan itu dilakukan pada hari kedua maupun ketiga. Kemudian jika semuanya normal, termasuk ada hormon yang namanya tes cadangan sel telur, itu penting sekali, ya. Seberapa tes cadangannya di dalam menggambarkan bahwa ibu ini cadangannya masih bagus, ibu ini cadangannya sudah kurang berdasarkan hasil AMH itu tadi. Jika kurang dari 1 itu sangat kurang sekali, jika masih lebih dari 2,5 itu cukup bagus, ya, dan itu penting sekali. Jika semua itu sudah diambil, dilakukan penyuntikan.
Biasanya penyuntikan untuk menyuburkan itu dilakukan sekitar 8 sampai 10 kali penyuntikan. Ya, yang disuntikan ini adalah FSH untuk membuat sel telur. Nah, jika kita sudah mendapatkan sel telur yang matang, beberapa sel telur yang matang, biasanya pada bayi tabung orang normal itu hanya menghasilkan 1 sel telur setiap 1 siklus. Per bulan. Per bulannya, setiap 1 siklus. Pada siklus bayi tabung kita akan membuat sel telur sebanyak mungkin. Kalau bisa sel telur itu bisa 20, bisa 30 kalau perlu. Kemudian pada saat kita mendapatkan sel telur yang sudah cukup itu tadi dan matang, dilakukan satu penyuntikan pematangan istilahnya. Kalau diperkirakan matang, disuntik pematangan. Nah, pada saat disuntik pematangan itu 2 hari berikutnya itu dilakukan pengambilan sel telur, namanya OPU, open pick up, pengambilan sel telur. Nah, pengambilan sel telur itu melalui prosedur operasi, tapi operasi ringan, ya. Kira-kira dilakukan sekitar 5-10 menit. Sesudah dilakukan operasi, pasien langsung dibangunkan. Dan 1 jam sesudah itu bisa pulang. 1-2 jam bisa pulang. Nah, pada saat pengambilan sel telur itu tadi dilakukan, itu mungkin jawabannya adalah, oke, kita dapat sel telur 10 katakanlah. Nah, di situ dilakukan pengambilan sperma pada saat yang sama. Ya, jadi di ruangan yang lain itu nanti sperma itu diambil. Kemudian sperma yang didapatkan ini akan dipilah-pilah yang mana kualitas yang terbaik, dipilih, kemudian diambil satu-satu, disuntikkan ke, jika dapat 10, 1 sel telur disuntikkan 1 sperma. Itu namanya teknologi ICSI, intracytoplasmic sperm injection, yaitu penyuntikan 1 sperma ke dalam 1 sel telur. Nah, jika sel telurnya 10, mungkin kita perlukan sperma hanya 10 ekor. Nah, 20 jam sampai 24 jam berikutnya itu dievaluasi berapa yang berhasil terjadi fertilisasi. Jika terjadi fertilisasi pada 20 jam itu, maka dilakukan pembiakan selama 2 sampai 3 hari sampai 5 hari. Pada saat 3 hari dilakukan pengecekan berapa sel telur embrio ini tadi yang berkembang menjadi embrio yang bagus, siap ditransfer. Jika pada hari ketiga kita mendapatkan embrio yang siap ditransfer, masih ada prosedur berikutnya, akan lebih baik jika yang umur 3 hari ini tadi dilanjutkan menjadi 5 hari. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, pasien diberikan informasi, diberikan konseling, bahwa ibu ini sebaiknya dimajukan ke 5 hari, umurnya baru 3 hari. Kita dapat katakanlah 10, tetapi 3 hari. Biasanya dilanjutkan ke 5 hari. Tetapi konselingnya bahwa ibu ada kemungkinan sel telur yang berumur 3 hari ini tadi ada 10, pada hari kelima ternyata tidak dapat apa-apa. Ibu siap? Biasanya pasien mengharapkan yang terbaik, langsung menyatakan siap. Kemudian pada hari kelima dicek, ternyata dari 10 ibu yang berkembang 4. 4 embrio hari kelima itu adalah embrio kualitas terbaik. Itu sudah cukup buat ibu pasangan ini pada proses bayi tabungnya. Kemudian pada hari kelima dilakukan penanaman. Ya, penanaman itu dilakukan, kemudian ditunggu 10 hari sampai 14 hari, apakah positif atau tidak. Jadi proses bayi tabung itu sejak dilakukan penyuntikan di haid hari kedua maupun hari ketiga sampai dilakukan penanaman itu sekitar 16-17 hari. Ya, sambil sesudah itu tinggal menunggu. Beberapa pasien pulang ke daerah, kemudian nanti kita akan dapat kabar dari daerah, dokter saya positif. Itu menggembirakan. Di sisi lain juga nanti banyak yang menyatakan dokter saya negatif. Itu kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu proses bayi tabung itu harus dijelaskan bahwa angka kehamilan berkisar 40-50%. Artinya apa? Artinya ada 50% kemungkinan untuk tidak hamil juga. Ya. Nah, tapi sejauh ini Prof, untuk proses bayi tabung sendiri keberhasilannya ini hingga sekarang ini berapa persen?
Ya, Morula Makassar itu angka keberhasilan sekitar 40-50%. Oke. Sangat tergantung umur pasangan, Mm-mm. karena umur yang muda akan menghasilkan sel telur yang banyak, sel telur yang banyak akan menghasilkan embrio yang banyak, Mm-mm. umur yang muda akan menghasilkan embrio dengan kualitas bagus, Oke. Nah, sehingga angka implantasi dan angka kehamilannya cukup tinggi. oke, nah itu dia. Umur juga sangat mempengaruhi ternyata ya Prof ya. Karena semakin tua seorang istri atau seorang wanita ya untuk indung telurnya juga cukup kurang dan itu mungkin kesempatannya agak sedikit sulit. Tapi tidak ada yang mustahil nih. Ya. Iya, tidak ada yang mustahil yang kalau yang menghendaki adalah Tuhan ya. Ini kita bicara di luar ini lagi nih proses bayi tabung. Jadi jangan pesimis dulu. Oke. Nah, kita juga akan ngobrol nanti tips gimana sih bisa berhasil dalam proses bayi tabung ini dan juga kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui YouTube dari Smart FM Makassar. Kami akan segera kembali bersama dengan Morula FF Makassar.
Baik, semua listener, kembali lagi bersama dengan Klinik Morula IVF Makassar mengenai tips keberhasilan kehamilan melalui teknologi bayi tabung. Kita sudah masuk di sesi terakhir. Saya akan membacakan, ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di YouTube kita. Tapi kita akan memilih satu pertanyaan terbaik aja. Nanti sisanya duanya akan kami umumkan dan akan diberikan hadiah tiket untuk bisa ikutan dalam Morula Fertility Talk di Hotel The Rindra Makassar pada tanggal 10 Maret 2022 di hari Minggu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ini, Prof. Sebelum kita masuk di tips untuk dapat berhasil dalam proses bayi tabung. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik sekali di sini. Dok, mau tanya berapa kali orang bisa menggunakan teknologi bayi tabung untuk pasangan suami istri? Silakan, Prof. Iya, teknologi bayi tabung itu berapa kali itu sangat tergantung pasien. Tetapi dokter akan memberikan sinyal-sinyal tertentu nanti manakala hasil tes cadangan sel telurnya itu memang sudah sangat kurang. Artinya kemungkinan hamil itu sudah sedikit sekali. Dokter akan memberikan sinyal itu bahwa ini sulit. Tetapi manakala tes cadangan sel telurnya dan usia wanita itu masih muda, sangat potensial untuk hamil, dokter juga itu akan memberikan sinyal bahwa ibu, bapak ini punya potensi. Sehingga jika punya potensi, terkadang dokter itu menyarankan, malah justru dokter yang menyarankan untuk diulang kembali. Karena kemungkinan hamil itu besar sebenarnya itu sangat ditentukan oleh dua faktor yang sangat penting sekali. Baik. Terutama umur istri, dan yang kedua adalah tes cadangan sel telurnya. Terkadang umur istri muda, tetapi karena pernah melakukan operasi kista beberapa kali, atau karena sesuatu sebab ada gangguan yang merusak pembentukan sel telur, maka tes cadangan sel telurnya itu sangat rendah, walaupun muda. Itu sangat sulit hamil juga. Sebaliknya, pada orang dengan usia yang lebih lanjut, lebih dari 35, mendekati 40, apalagi lebih dari 40 misalnya, kemudian ternyata tes cadangannya itu masih memungkinkan, dan pasangan ini bertanya, mungkinkah saya untuk bayi tabung? Mungkin. Dan jika dia sudah melakukan, dan pada usia itu, dan tetap tes cadangannya tetap tinggi setelah gagal yang pertama, itu mungkin dokter juga tetap masih menyarankan, silakan ibu, ini masih memungkinkan. Jadi intinya adalah dokter akan memberikan sinyal-sinyal tertentu, apakah pasangan ini mempunyai potensi untuk hamil besar, atau apakah pasangan ini mempunyai potensi untuk hamil sudah sedikit sekali. Sehingga apapun pilihan yang ini, karena kita tidak bisa juga menghalangi nanti pada pasangan tertentu dengan kemungkinan hamil itu yang rendah dengan tes cadangan sel telur yang rendah tadi, umurnya juga mungkin sudah 40-an, dan tetap menginginkan teknologi bayi tabung itu, dokter juga tidak bisa menghalangi. Karena ada juga beberapa pasien ternyata hamil pada situasi yang demikian. Banyak pasien yang hanya memiliki satu embrio, itu ternyata hamil. Berhasil. Ada beberapa pasien yang jumlah embrionya lebih dari 4 atau 5 misalnya, ternyata itu ditransfer 3 kali, ditransfer 4 kali, juga sulit hamil. Padahal ada pasangan tertentu hanya satu embrio yang dihasilkan pada program itu, dan justru itu yang hamil. Jadi sehingga ini kayaknya misteri nih. Misteri. Sangat sulit. Oke, jadi kalau pertanyaannya berapa kali boleh dilakukan teknologi bayi tabung, ini dapat dilakukan berkali-kali ya, Prof? Dia dapat dilakukan berkali-kali. Hanya bahwa jika kita lakukan pada bulan Maret ini misalnya, kemudian kita gagal, dan pasien meminta lagi untuk mengulang, itu syaratnya harus 3 bulan dari Maret ini, nanti Juni baru bisa diambil lagi. Karena pengambilan sel telur itu akan merusak dinding-dinding ovarium, dinding indung telur, tempat
produksi sel telur itu mengalami penyembuhan sempurna setelah 3 bulan. Sehingga itulah kenapa harus disarankan dilakukan ulang setelah 3 bulan. 3 bulan. Jadi dalam setahun kalau gagal boleh dicoba terus Bisa, ya. Ini boleh dicoba coba 3 kali bahkan 4 kali. 4 kali. Nah, ini sebenarnya semua kembali lagi tergantung dari kemampuan pasangannya ini. Emang untuk 1 kali bayi tabung ini biayanya berapa sih, Prof? Ya, ini juga pertanyaan yang banyak diajukan. Berapa biayanya? Sekali lagi biaya sangat tergantung tes cadangan sel telur dan umur. Jadi angka keberhasilan ditentukan oleh 2 faktor ini, biaya juga ditentukan oleh 2 faktor ini, yaitu faktor usia dan faktor tes cadangan sel telur. Pada usia muda dengan tes cadangan sel telur yang besar, yang cukup tinggi, maka biayanya itu mungkin hanya berkisar 60-an juta. Karena apa? Karena obat yang dipakai itu dosisnya mungkin setengah dibandingkan orang yang tes cadangannya rendah. Sehingga biayanya itu mungkin hanya berkisar 60-an. Sampai habis. Pada orang-orang tertentu dengan umur yang lebih tinggi dan tes cadangan yang sudah mulai turun, mungkin biayanya itu lebih bisa mahal, sampai 90-an juta. Ya, jadi 1,5 kali lipat dibanding usia muda. Jadi itu sangat bergantung dari umur dan tes cadangannya. Oleh karena itu, hal yang sangat penting untuk proses bayi tabung ini adalah bagaimana memperhatikan potensi kehamilan Anda, lakukan pemeriksaan di usia yang sangat muda supaya program ke depan itu bisa dilakukan secara bertahap. Karena Morula IVF Makassar menyediakan layanan secara paripurna mulai dari program alami, kemudian program inseminasi, kemudian program bayi tabung. Semua pasien yang masuk, pasangan yang masuk ke Morula IVF Makassar, jika memungkinkan dilakukan program alami, maka dilakukan program alami beberapa bulan. Jika dalam beberapa bulan program alami itu gagal, maka ditawarkan untuk dilakukan inseminasi 3-4 kali. Jika inseminasi 3-4 kali gagal, maka disarankan pasien untuk mengambil program bayi tabung. Tetapi semua itu akan tergantung dari kemampuan pasien. Ada beberapa pasien itu nanti menyatakan, dokter saya belum punya uang, saya mau program alami, silahkan. Kemudian ada beberapa pasien yang menyatakan, dokter saya bisa diinseminasi saja, tidak usah saya bayi tabung misalnya, silahkan. Sepanjang potensi untuk hamil itu oleh tim dokter masih dilihat sangat mungkin. Oke, baik. Nah, itu dia tadi. Jadi kembali lagi tergantung dari berapa dana yang kita miliki ya. Kalau misalkan kita punya cukup banyak uang dan pasangan kita juga kita setuju untuk berkali-kali ya boleh aja. Tapi perlu diingat usia juga ini tergantung dari usianya. Ada ya dok ya, Prof tadi sempat ngobrol, ada yang datang pengen banget punya anak tapi usianya udah 50, langsung disuruh mending ini aja deh di rumah, duitnya dipakai untuk umroh. Karena itu udah emang benar-benar kesempatannya sangat tipis sekali ya. Kalau usia sudah 50-40 sampai dengan kalau 40 mungkin masih bisa ya. Kalau 45 mungkin sampai 50 ya Prof ya. Di Morula umur tertinggi yang hamil saat ini adalah 44 tahun. 44 tahun. 44 tahun. Itu umur yang tertinggi. Nanti 45 sampai dengan 50 kayaknya udah agak sulit itu ya. Udah sangat sulit sekali karena itu tadi sudah sel telurnya itu sudah mengerut ya Prof ya. Udah tidak mengerut ya, mengerut tidak seperti pada usia 20 dan juga 30 tahun. Nah, baik, karena kita sudah masuk di segmen terakhir, terima kasih banyak ini Prof untuk penjelasannya sangat detail sekali. Untuk Morula juga terima kasih banyak sudah memberikan edukasi kepada seluruh smart listener yang mendengarkan siaran kita pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan yang mau program kehamilan sampai sekarang udah menikah, kurang lebih mungkin biasanya yang datang ini usia pernikahannya berapa lama ini Prof? Di atas 3 tahun. Di atas 3 tahun, biasanya rata-rata di atas 3 tahun. Lalu mereka, saya mau deh bayi tabung aja karena udah 3 tahun. Nah mungkin yang 3 tahun usia pernikahannya terus mau untuk mendapatkan buah hati, boleh langsung ke Morula
IVF Makassar ini di Rumah letaknya sakit Primaya lantai 9. Primaya lantai 9. Langsung ke sana boleh konsultasi bersama Profesor Nusratuddin Abdullah. Dan kita bacain dulu ini untuk 3 pertanyaan terbaik, Prof. Langsung aja boleh ambil tiketnya di Radio Smart FM. Yang pertama ini ada The Tars dengan pertanyaan sejauh mana pengaruh rokok dan juga alkohol terhadap kesuburan pria. Lalu yang kedua ada Dian Mega Savitri yang pertanyaannya mau berapa kali orang bisa menggunakan teknologi. Dan ini Nima Hidroponik, pengaruh posisi berhubungan untuk memperoleh anak ya. Silakan boleh langsung ke Radio Smart FM untuk ambil tiketnya. Ada 3 tiket yang kita berikan untuk 3 penanya terbaik. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Sukses selalu untuk Morula IVF juga Makassar. Yang hadir di studio juga hari ini tim dari Morula. Jangan lupa untuk seluruh Smart Listener untuk dapat mengikuti Morula Fertility Talk di Hotel Derindra Makassar dan dapatkan cashback sampai 6 juta ditambah potongan sampai dengan 2 juta rupiah dan berbagai voucher menarik lainnya. Catat tanggalnya di hari Minggu 20 Maret 2022 dan untuk dapatkan tiketnya langsung kunjungi Instagram dari Morula_IVF Makassar. Salam 2 garis, saya Priscilla Rini pamit undur diri. Sekali lagi makasih banyak Prof beserta tim. Sehat selalu untuk kita semua.